Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang PTLSV, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami bentuk dan sifat PTLSV, yang kedua, menentukan nilai variabel dari PTLSV, dan yang ketiga, membuat grafik garis himpunan penyelesaian dari PTLSV. Adapun contoh masalah pada PTLSV adalah seperti ini. Oke, selanjutnya, apa itu PTLSV? PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan satu variabel yang berpangkat 1. Nah, contoh pertidaksamaan linear satu variabel yang pertama, 3A tambah 1 kurang dari 4. Yang kedua, M kurang 1 lebih dari 3M kurang 2. Dan yang ketiga, 4 tambah X kurang dari sama dengan 1. Ketiga ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena menggunakan tanda ketidaksamaan menggunakan satu variabel yang berpangkat 1. Yang bukan pertidaksamaan linear satu variabel, yang pertama, 2Y tambah 1 sama dengan 7 karena menggunakan tanda sama dengan, sehingga bentuk ini merupakan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, X kurang Y kurang dari 3. Bentuk ini menggunakan dua variabel, sehingga merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang ketiga, 6 kurang M pangkat 2 lebih dari sama dengan 1. Bentuk ini menggunakan variabel berpangkat 2, sehingga disebut pertidaksamaan kuadrat. Mari anak-anakku kita perhatikan bentuk soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Ibu akan memberikan 4 tanda ketidaksamaan. Perhatikan dengan baik cara menentukan nilai variabel atau himpunan penyelesaiannya beserta gambar grafiknya. Yang pertama, X tambah 4 kurang dari 7. Yang kedua, X tambah 4 lebih dari 7. Yang ketiga, X tambah 4 kurang dari sama dengan 7. Dan yang keempat, X tambah 4 lebih dari sama dengan 7. Untuk yang pertama, X tambah 4 kurang dari 7. Cara mencari nilai dari X adalah perhatikan ruas kiri yaitu X tambah 4 dan ruas kanan yaitu 7. Kita berpikir bagaimana supaya di ruas kiri hanya ada variabel, sehingga di ruas kiri kita kurangi 4 dan di ruas kanan kita kurangi 4. Agar apa? Agar positif 4 dengan kurang 4 itu bisa dihilangkan, sehingga tersisa X kurang dari 3. Bentuk grafik garisnya. Buat garis bilangan dengan jarak yang sama, kemudian letakkan bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Perhatikan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 3, sehingga beri tanda bulatan kosong pada angka 3 dan beri arsiran di sebelah kiri
dari angka 3 karena himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 3. Selanjutnya nomor 2, sama seperti nomor 1, kita kurangi 4 pada masing-masing ruas sehingga menghasilkan X lebih dari 3. Gambar grafiknya, buat garis bilangan, kemudian letakkan bulatan kosong pada angka 3 dan beri arsiran di sebelah kanan karena HP-nya atau himpunan penyelesaiannya X lebih dari 3, lebih besar dari angka 3. Nah, untuk nomor 3, sama cara kerja, masing-masing ruas dikurangi 4 sehingga menghasilkan X kurang dari sama dengan 3. Bentuk grafiknya, buat garis bilangan, beri bulatan penuh pada angka 3, jadi tidak kosong ya, karena kurang dari sama dengan 3, sehingga bulatan pada angka 3-nya itu penuh atau terisi ya, tidak kosong. Kemudian kita arsir di ruas kiri karena X kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya yang bagian 4, masing-masing ruas kita kurangi 4 sehingga menghasilkan X lebih dari sama dengan 3. Bentuk grafiknya bulatan tengah pada angka 3 penuh, kemudian diarsir di sebelah kanan. Perhatikan dengan baik grafik dari ketidaksamaan yang ada pada soal di atas. Kita lanjutkan ke sifat-sifat pertidaksamaan. Ada 4 ya. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak akan berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, tanda pertidaksamaan juga tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi maksud nomor 3, perhatikan ketika soalnya kurang dari dan pada saat dioperasikan ada perkalian negatif pada masing-masing ruas, maka tanda kurang darinya berubah menjadi tanda lebih dari. Begitu pula jika tandanya lebih dari dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, maka tanda lebih darinya itu berubah menjadi kurang dari. Jadi berubah ya, kurang dari menjadi lebih dari menjadi kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Itu terjadi ketika ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan bilangan negatif. Ya, ingat dengan baik. Nomor 4, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Selanjutnya, perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel berikut ini. Yang pertama, 2x kurang 3 kurang dari 7. Kita akan mencari berapakah nilai dari x. Pertama, masing-masing ruas kita tambah dengan 3. Sehingga tercoretlah kurang 3 tambah 3. Tersisa 2x kurang dari 10. Selanjutnya, masing-masing ruas kita bagi 2. Sehingga 2 bagi 2 itu 1x kurang dari 10 bagi 2, 5. Ya. Kita buat grafiknya, berikan angka pada garis bilangan. Selanjutnya beri bulatan kosong
pada angka 5 dan arsiran di sebelah kiri. Kenapa kosong? Karena tandanya kurang dari. Seandainya tandanya kurang dari sama dengan, maka bulatannya tentu penuh. Kenapa ke kiri? Karena HP-nya X kurang dari 5, kurang dari angka 5. Selanjutnya nomor 2, M kurang 1 lebih dari 3M kurang 2. Kita akan mencari berapakah nilai dari M. Caranya, pertama masing-masing ruas kita tambah 1 sehingga tercoret di bagian min 1 tambah 1. Tersisa M lebih dari 3M kurang 1. Masing-masing ruas kita kurangi dengan 3M. Sehingga yang di sebelah kanan perhatikan 3M kurang 3M itu habis. Kemudian di sebelah kiri perhatikan M itu koefisiennya 1, sehingga 1 dikurangi 3 adalah negatif 2M lebih dari negatif 1. Satu tahap lagi, masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 2 sehingga tercoret negatif 2 bagi negatif 2 itu 1, sehingga hasilnya M kurang dari 1/2 atau M kurang dari setengah. Perhatikan tanda ketidaksamaannya ya, dari lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kenapa? Karena ada pembagi negatif ya. Karena bagian atasnya itu perhatikan masing-masing ruas dibagi dengan negatif, bilangan negatif juga. Selanjutnya grafik garisnya perhatikan, jadi kita beri bulatan kosong pada angka di tengah ya, angka antara 0 dan 1 karena nilai setengahnya. Selanjutnya kita beri arsiran di sebelah kiri. Ayo kita kembali pada permasalahan di depan ya. Perhatikan dengan baik masalah PTLSV. Ini juga ada pada buku paket kalian. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak yang dapat diangkut mobil box Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Nah, kalian diminta menghitung berapa banyak kotak barang yang mampu dibawa oleh mobil box Pak Ferdi ya. Cara menjawabnya, kita misalkan dulu kotak barang itu adalah X, kemudian kita buat bentuk pertidaksamaan linear satu variabelnya yaitu 20X, itu artinya adalah berapa banyak barang yang beratnya 20 kilo ditambah dengan 60 kg berat Pak Ferdi, itu tidak lebih dari 800 kg ya. Selanjutnya masing-masing ruas kita kurangi 60 hingga tercoretlah 60-nya, tersisa 20X kurang dari sama dengan 740. Masing-masing ruas kita bagi lagi dengan 20 sehingga menghasilkan X kurang dari sama dengan 37. Itu artinya bahwa maksimal kotak barang yang dapat dimuat pada mobil Pak Ferdi itu sebanyak 37. Demikianlah materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan kalian mampu mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada Google Classroom. Selamat bekerja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.